Hai guys, jadi kali ini aku bakal nyoba untuk potong salon di desa, di kampung aku. Yap, potong rambut di desa. Kenapa sih alasannya? Jadi alasannya itu ada banyak sebenarnya, tapi aku bakal kasih tahu dua aja. Jadi yang pertama, sepupu aku tuh pernah nanya kalau misalnya potong rambut di kota, di dekat rumah aku biasanya tuh berapa sih. Terus pas aku kasih tahu harganya, dia tuh kayak terkejut gitu, katanya mahal banget, kalau di desa tuh nggak sampai segituan. Itu alasan aku yang pertama. Jadi aku tuh pengen tahu biasanya potong rambut di desa tuh bayar berapa sih, terus servisnya kayak gimana, apa sih bedanya sama di kota atau sama aja, terus hasilnya juga kayak gimana, memuasin apa enggak. Terus alasan yang kedua aku pengen potong rambut di desa karena emang rambut aku sekarang udah panjang, jadi aku nggak suka aja sama rambut yang terlalu panjang gitu. Jadi buat kalian yang pengen tahu kayak gimana hasilnya, keep on watching. Jadi ini dia rambut aku sebelum dipotong, kelihatan kan guys, panjang banget. Jadi ini dia salonnya yang aku pilih buat potong rambut, namanya itu Aris Salon. Jadi seperti biasa kayak salon-salon yang lain, dikeramas dulu guys. Jadi selama dikeramas juga dipijat di kulit-kulit kepalanya supaya merangsang pertumbuhan rambut. Jadi setelah dipotong rambutnya bakal disintoni, terus bakal dipijat-pijat lagi. Gak cuma kulit kepalanya aja, tapi badan dan bahu aku juga dipijat guys. Terus baru deh rambutnya dikeringin. Jadi ini dia hasilnya guys. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Jadi sekarang aku bakal kasih penilaian buat salon di tempat aku potong rambut. Jadi ada 3 aspek di sini yang bakal aku kasih nilai. Yang pertama dari aspek harga, aspek servis atau pelayanan, dan yang ketiga dari hasilnya. Jadi aku mau disclaimer dulu kenapa aku kasih penilaiannya H+1 bukan di hari H. Karena kalau aku ngasih penilaian di hari H, aku bakal lebih cenderung ngasih penilaian yang impulsif. Karena di hari H itu aku belum bisa berpikir dengan benar dan juga belum bisa mempertimbangkan. Jadi aku putusin buat ngasih penilaian di H+1. Karena H+1 itu pasti kan udah dapat mikir kenapa sih. Oke. Jadi yang pertama itu ada harga. Harganya di sini aku kasih nilai 6 dari 10. Kenapa bisa 6 dari 10? Karena setelah aku survei, ternyata harga rata-rata yang ada di desa aku tuh ngasih harga 30.000 untuk potong rambut. Sedangkan salon ini tuh ngasih harga 40.000. Kayak tinggi sendiri gitu dari yang lain. Makanya aku kasih nilai 6 dari 10. Dan hitung-hitung juga cuma beda 10.000 dari salon yang biasa aku datengin di dekat rumah aku. Jadi kurang worth it buat pergi jauh-jauh ke desa. Terus bayarnya cuma selisih 10.000. Terus yang kedua tuh dari segi servisnya aku kasih nilai 8 dari 10. Jadi sebenarnya aku mau kasih nilai 9, cuma ada satu hal yang bikin aku shock di akhir. Aku bakal cerita dulu kenapa aku mau kasih nilai 9. Jadi aku mau kasih nilai 9 itu karena jujur aja waktu kepalanya dipijat pas keramas itu durasinya lebih lama daripada salon yang biasanya aku datengin di dekat rumah aku. Makanya aku mau kasih nilai 9 untuk servis atau pelayanannya. Karena salon yang biasa aku datengin itu dia tuh cuma bentar doang mijat kepala, dan dia tuh nggak ada yang namanya mijat bagian belakang punggung, itu nggak ada. Tapi di salon yang aku datengin di desa ini ada. Jadi aku mau ngasih nilai 9. Tapi
di bagian akhir aku agak terkejut. Kenapa? Karena habis rambut aku dikeringin pakai hair dryer tuh, kalau biasanya salon-salon tuh kan habis dikeringin langsung disisirin, ditata, pokoknya kita tuh selesai, rambut kita udah rapi, udah ready. Nah tapi di salonnya ini tuh habis rambut aku dikeringin, kayak mboknya tuh bilang udah. Aku terkejut dong, kayak rambut masih berantakan, dia bilang udah. Habis itu mboknya bilang disisir dulu sendiri gitu kan. Habis itu aku, oh ternyata nyisirnya sendiri. Shock banget sih, terus agak aneh juga kenapa nyisirnya sendiri. Biasanya kan salon tuh langsung disisirin, kayak kita udah rapi, udah ready gitu, tinggal bayar aja di situ sih. Jadi makanya aku putusin buat ngasih nilai 8 dari 10 buat servisnya. Terus yang terakhir hasilnya, aku kasih nilai 8 dari 10. Tadinya aku mau kasih nilai 7 dari 10 karena hasilnya ini bukan agak lagi sih, bisa dibilang nggak mirip sama contoh yang aku kasih. Jadi contoh yang aku kasih itu ini, dan jadinya kayak gini guys, kayak gini. Tapi kenapa jadinya aku kasih nilai 8? Karena setelah dipikir-pikir, kenapa nggak kayak gitu dipotong sama mboknya. Mungkin karena rambut aku tuh bagian bawahnya udah kering karena pernah aku warnain sebelumnya. Karena pas keramas juga udah ditanya sama mboknya, kayak ini rambutnya udah pernah diwarnain ya? Ya aku jawab iya, karena emang udah pernah aku warnain. Terus mboknya bilang, oh pantesan kering. Karena mempertimbangkan itu, kayaknya alasan rambut aku dipotong lebih pendek dari contoh yang aku kasih itu, supaya sekalian gitu rambut yang kering di bagian bawah tuh bisa langsung dipotong gitu, biar mengurangi rambut rusak. Jadi karena mempertimbangkan itu, aku kasih nilai untuk hasilnya 8 dari 10. Oke, jadi itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kalian buat yang lagi bingung mau ngapain rambutnya selama corona ini. Kalian bisa banget coba hal-hal yang belum pernah kalian lakuin sebelumnya. Misalnya kayak aku, potong rambut di desa. Dan makasih juga udah nonton video ini. I'll see you in the next video. Bye bye.